Pernah kebayang nggak sih ada sebuah bangunan yang bisa berbicara dalam dua bahasa sekaligus? Nah, di awal abad ke-20, di jantung Minangkabau, lahir sebuah fenomena arsitektur yang unik banget. Sebuah rumah yang menceritakan kisah perpaduan antara tradisi dan modernitas. Dan ternyata ceritanya penuh dengan strategi. Coba deh, lihat dua gambar ini. Di sebelah kiri, kita lihat rumah gadang tradisional yang otentik, anggun, seluruhnya dari kayu. Terus, lihat yang kanan, atapnya sih Minang banget, ikonik. Tapi, tunggu dulu, kok dia berdiri di atas fondasi beton yang super kokoh? Ini kontras banget kan? Dan ini bukan sekedar pilihan gaya loh, ini adalah sebuah pernyataan, sebuah strategi yang terukir dalam batu dan kayu. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah rumah bisa jadi saksi bisu dari sebuah negosiasi budaya yang super rumit? Yuk, kita bongkar bareng-bareng ceritanya. Oke, untuk bisa memecahkan misteri perubahannya, kita harus mundur sedikit. Kita harus mulai dari akarnya. Kita selami dulu jiwa dari rumah gadang yang asli. Dan ternyata, kuncinya itu ada pada pepatah Minang ini. Sakali air gadang, sakali tapian berubah. Artinya, saat air bah datang, tepian sungai pun ikut berubah. Ini adalah filosofi tentang adaptasi. Dan kita akan lihat bagaimana prinsip ini terwujud secara harfiah dalam arsitektur mereka. Penting banget buat kita pahami, rumah yang asli ini tuh bukan cuma tempat tinggal ya. Ini adalah manifestasi fisik dari filosofi mereka. Alam tak kambang jadi guru. Alam adalah guru. Sekaligus ya, cerminan dari seluruh struktur sosial mereka. Setiap elemennya itu punya cerita. Atap kayu gonjongnya yang melengkung ke langit. Terus struktur panggungnya yang super cerdas, yang bikin rumah ini bisa menari dan bertahan pas gempa. Materialnya semua dari kayu, fleksibel, hidup. Dan tentu perannya sebagai jantung dari sistem matrilineal. Semuanya ini adalah sebuah bahasa arsitektur yang utuh. Nah sekarang kita maju ke sebuah era baru. Sebuah era di mana kekuatan asing datang, membawa material baru yang bakal mengubah segalanya. Beton. Disinilah titik balik dalam kisah kita dimulai. Coba bayangkan suasana di awal abad ke-20. Kekuasaan kolonial Belanda makin kuat, jalan-jalan baru dibangun yang menghubungkan daerah-daerah terpencil, dan material modern kayak semen mulai masuk ke pedalaman. Nah, dalam situasi inilah muncul para elit lokal, para pemimpin adat yang posisinya unik banget, jadi perantara antara rakyatnya dan pemerintah kolonial. Oke, sekarang saatnya kita jadi ahli bedah arsitektur. Yuk kita bongkar bangunan hibrida ini satu persatu, buat melihat di mana persisnya pertemuan dua dunia ini terjadi. Perubahan pertama yang paling mencolok, tangganya. Tangga kayu tradisional itu kan ringan, fleksibel, bahkan bisa dipindah. Sekarang diganti sama tangga beton yang masif, permanen, gak bisa digeser. Ini bukan cuma soal fungsi. Ini adalah simbol stabilitas, otoritas yang baru, semacam gerbang kekuasaan yang lebih formal. Terus kita turun ke kolong, ruang di bawah rumah panggungnya. Dulu, ini adalah area komunal yang terbuka, dinamis, tempat orang kerja atau nyimpen ternak. Sekarang, ruang itu ditutup pakai tembok bata. Ruang yang tadinya fleksibel jadi kaku, terdefinisi, dan terkontrol. Mirip banget sama logika birokrasi kolonial yang serba teratur. Perhatiin deh, semua perubahan fundamental ini terjadinya di mana? Di bagian bawah rumah, di fondasinya. Ini kuncinya. Terus, apa artinya semua ini?